Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gerakan Cinta Prabowo menegaskan bahwa siap mendukung Prabowo 2 periode ya, tapi wakil presidennya ya tidak harus Gibran. Nampaknya ini menarik begitu ya. Ya, pembahasan malam ini menarik soal bagaimana para pecinta-pecinta Prabowo Gibran ini ya, pencinta-pecinta Prabowo ini begitu kan ya. Dan bahkan gerakan Cinta Prabowo ini menegaskan mendukung 2 periode boleh-boleh aja. Dan saya kira itu tepat begitu kan. Kenapa kok bisa tepat, Bang? Ya karena kita tahu bahwa Presiden Prabowo hari ini sudah menjadi presiden. Wajar dong kalau semisal didukung 2 periode. Tapi kalau posisi Gibran kan bisa diganti. Misalnya ada relawan-relawan Jokowi dan bahkan Jokowi mengakui sendiri begitu kan ya bahwa memerintahkan relawan ya untuk yang mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Masa iya Prabowo begitu kan masa iya Prabowo Gibran 2 periode lagi? Ya, saya kira blunder pernyataan itu begitu. Kenapa? Itu terlalu dini. Tapi kalau gerakan Cinta Prabowo ini kan menjadi presiden, wajar dong begitu. Makanya wakil presiden bisa diganti dan bisa enggak. Dan inilah yang menurut saya pribadi ada tantangan dan gerakan dari pendukung-pendukung Prabowo yang selama ini diam-diam aja, santai begitu kan ya. Ya dianggap tidak punya pendukung. Dianggap bahwa Prabowo menang karena ada Gibran. Tidak. Selama ini ya memang Prabowo ini sudah elektabilitas sudah tinggi begitu kan ya. Ya makanya dengan adanya seperti ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial mengatakan bahwa gerakan Cinta Prabowo menegaskan siap mendukung Prabowo 2 periode. Nah, wakil tidak harus Gibran. Secara tidak langsung bisa saja ditolak. Bisa saja tidak diambil dan sebagainya begitu. Nah, dengan pernyataan inilah yang kemudian sebagai konsistensi begitu kan sebagai para pendukung-pendukung Prabowo Gibran. Pendukung-pendukung Prabowo begitu ya. Kalau Gibran ya bisa saja ini diganti. Kenapa? Karena kita tahu bahwa relawan-relawan Jokowi selama ini masih meradang. Mendukung Prabowo 2 periode, apakah bisa relawan-relawan Jokowi tanpa ada embel-embel Gibran? Ya, misalnya dukung Gibran 2 periode. Salah juga begitu. Biar tidak dicap sebagai orang yang kemudian kelihatan, ya Prabowo Gibran dukung 2 periode. Ini kan terlalu dini pada akhirnya. Jadi saya kira dengan adanya pernyataan-pernyataan dari gerakan Cinta Prabowo ini begitu menegaskan bahwa saya kira ini langkah yang bagus ya. Biar apa? Biar pernyataan-pernyataan dari seorang Jokowi dan relawan-relawan mereka menahan diri dong di situ begitu. Dan sekarang banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya yang mengatakan dan bahkan menyoraki begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Prabowo Gibran sosok yang kemudian ya diminati oleh masyarakat. Nah, inilah ya Pak Prabowo punya pendukung dengan nalar sehat seperti ini. Nah, merupakan rezeki yang sungguh patut dan disyukuri loh. Ya, tidak semua presiden seberuntung Bapak. Ada yang punya relawan isinya ya pepesan kosong. Pepesan kosong, ada bermodal ya muka apa ini ya. Bahkan ya terpidana loh. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak pro dan kontra ya. Seharusnya Pak Prabowo begitu tidak perlu ada relawan-relawanan. Jika Pak Prabowo bisa mewujudkan akan timbul dan tenggelam bersama rakyat dan keadilan berpihak kepada rakyat. Tidak perlu relawan-relawanan atau buzzer-buzzeran. Rakyat akan berada di belakang Prabowo Subianto. Betul, ya betul. Ini nggak perlu juga ada gerakan seperti itu, tunjukin kinerja Bapak. Benar. Apa yang saya sampaikan beberapa hari yang kemudian, kalau Prabowo sudah kinerjanya sangat baik, ya, terus kemudian bagaimana transparansi hukum akan dipilih oleh rakyat. Benar apa yang disampaikan Prabowo, jangan masih mendukung 2 periode, ya. Selama saya masih bekerja ataupun gagal nantinya begitu kan ya, itu akan menjadi perhitungan sendiri dari masyarakat. Prabowo mengatakan bahwa ya jangan lagi menyebutkan 2 periode. Biarlah rakyat, ya biarlah rakyat yang menilai. Nah ini pernyataan ini sangat bagus. Nampaknya Jokowi mendahului dari pernyataan Prabowo begitu. Takut ya ditinggal ya. Sosok seorang Gibran ini takut ditinggal di 2029. Atau jangan-jangan ya tidak dipilih lagi. Ini serba ketar-ketir pada akhirnya. Jadi sangat disayangkan kalau sosok wakil presiden tidak terpilih nantinya begitu kan ya.
Mau apa? Ya mau jadi gelandangan politik, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kan partai presidensial threshold 20% kan sudah habis, Bang. Bisa saja partai-partai kecil mendukung Gibran, oke, nggak ada masalah. Dan secara demokrasi sah-sah aja. Tapi masyarakat untuk hari ini masih tertuju kepada Presiden Prabowo. Pertanyaannya adalah, jika Prabowo versus Gibran nantinya, siapa yang akan menang? Ya, jauh dong. Pasti insya Allah Prabowo akan menang itu, begitu ya. Ya nggak tahu lagi Gibran. Ya Gibran kan masih muda ya. Silakan mau berkomentar apapun, tapi menurut saya pribadi kinerja dari sosok wakil presiden hanya itu aja begitu. Ya cekrek-cekrek turun ke bawah sana sini, sedangkan Presiden Prabowo merombak kabinet, ya berdiplomasi, ya bertemu dengan berpidato di PBB, ya bertemu dengan negosiasi dengan negara-negara lain begitu kan, ya melakukan perdamaian yang sangat luar biasa. Ini dilakukan oleh presiden. Saya kira mana potensi dari sosok wakil presiden seperti Gibran misalnya memberikan solusi apa sih kepada masyarakat? Padahal sudah bertemu begitu kan. Pertanyaan sekarang adalah wakil presiden Gibran dan Prabowo itu lebih banyak, saya yakin lebih banyak wakil presiden Gibran Raka Buming Raka bertemu dengan masyarakat. Dikit-dikit belusukan, dikit-dikit ketemu dengan rakyat, dikit-dikit ketemu dengan ojol dan sebagainya begitu kan. Tapi perhatian masyarakat Indonesia saat ini tertuju kepada Presiden Prabowo. Karena bisa dianggap memberikan solusi, dianggap memberesi masalah hukum, dianggap bisa menjadi pemimpin yang tegas di situ begitu, ya. Jadi saya kira inilah yang dilihat oleh masyarakat. Makanya ada harapan besar masyarakat Indonesia saat ini, terutama masalah pemberantasan korupsi, perampasan aset, bagaimana soal kesejahteraan masyarakat, bagaimana angka kemiskinan begitu kan, yang selama ini digagas oleh Presiden Prabowo. Jadi saya kira dengan konsep inilah Prabowo yang terus dibaca begitu kan. Makanya masyarakat ini tahu ya pekerjaan Prabowo, situasi dan kondisi saat ini. Jadi saya kira dibandingkan dengan sosok wakil presiden yang dianggap ya hanya itu aja. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Gue yakin ini bukan murni pendukung Prabowo tapi lebih ke loyalis Fufu Fafa. Maksudnya apa? Ya. Tapi dengan adanya seperti ini sudah jelas begitu kan ya. Sudah jelas bahwa ini adalah dukungan yang dilakukan oleh gerakan cinta Prabowo ini begitu kan ya. Saya kira dengan adanya seperti ini kan bisa menjadi tandingan begitu ya. Relawan-relawan Jokowi mendukung Gibran ya, mendukung Prabowo karena ada Gibran. Kalau pecinta Prabowo karena memang sosok Prabowo sendiri begitu kan. Ada embel-embel dan ada tidak begitu. Dan orang akan menyebutkan itu. Wajar dong dalam dunia politik, biasa-biasa aja dalam konsep ini begitu kan ya. Jadi Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo ini, yakni Kurniawan ini menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, yakni Joko Widodo, terkait arahan dukungan relawan untuk penanganan pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka selama 2 periode. Nah, dalam pernyataan Kurniawan ini menegaskan bahwa Gerakan Cinta Prabowo siap mendukung Prabowo 2 periode, ya, untuk masa jabatan yang kedua. Namun secara eksplisit begitu menyatakan bahwa sosok wakil presiden yang mendampingi Prabowo Gibran yang mendampingi Prabowo tidak harus Gibran. Nah, 2 periode kalau Pak Prabowo tetap dipercaya kepada masyarakat, kita akan pilih dia, ya, ujar Kurniawan seperti itu begitu. Artinya secara tidak langsung ini menempatkan bahwa gerakan atau relawan-relawan Prabowo begitu kan, tidak begitu mengharapkan siapa wakil presidennya, bisa saja sosok Gibran, bisa saja sosok tidak. Atau bisa saja ditolak. Karena kita lihat saja partai sekarang ini yang berkuasa. Kalau Partai Golkar masih dekat dengan Gibran, apa yang mau diambil begitu dari Partai Golkar? Timbal baliknya apa begitu kan ya? Apalagi Partai Demokrat. Partai Demokrat jelas AHY akan maju begitu kan ya, entah wakil presiden atau presiden. Saya kira ini punya kalkulasi masing-masing lah. Masa tidak punya partai mau didorong? Ya kecuali punya gagasan secara permanen seperti Anies Baswedan, seperti Profesor Mahfud MD begitu kan. Walaupun tidak punya partai tapi orangnya kan jujur. Ya, ijazahnya lengkap, alumni UGM, sama-sama alumni UGM, ijazahnya lengkap semuanya begitu kan.
Kalau sudah lengkap semuanya, ya silahkan, nggak ada masalah. Biar tidak menjadi spekulasi di kemudian hari. Mana ijazahnya? Ya, calon presiden dan wakil presiden mana ijazahnya? Biar tidak ditanya seperti itu begitu. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi poin krusial yang kemudian muncul saat Kurniawan didesak mengenai dukungan terhadap siapapun wakil mendampingi Prabowo, ia dengan tegas menjawab, kami akan mendukung. Ketika ditanya lebih lanjut apakah wakil harus figur yang sama dengan saat ini, Kurniawan menjawab secara lugas, ya, mengatakan tidak harus yang sekarang, ya. Tidak ada yang harus sekarang, ya, kata gerakan Kurniawan ini sebagai gerakan pecinta Prabowo, ya. Dan bahkan saya kira ini langkah yang bagus begitu kan, ya, langkah yang bagus. Dan kita tahu bahwa sekarang ini begitu ya, realitasnya masyarakat masih masih melihat bagaimana sosok Presiden Prabowo begitu kan, ya, untuk kinerjanya apakah ini semakin baik atau tidak begitu ke belakang. Bahkan ini sebelumnya ya Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan sinyal politik yang sangat kuat terkait arah kontestasi pemilihan presiden 2029. Secara tegas Jokowi membenarkan bahwa dirinya telah memerintahkan seluruh barisan relawan untuk mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan itulah pernyataannya begitu. Dan sekarang ditanggapi oleh pernyataan gerakan pendukung cinta Prabowo begitu kan, ya. Sebagai relawan juga yang mengatakan bahwa Prabowo harus dukung 2 periode. Saya kira langkah yang bagus. Ya kalau wakil presiden bisa saja orang lain, bisa saja tidak. Ya tergantung situasinya begitu. Tergantung dari segi politiknya. Ya inilah yang terjadi di negara kita begitu. Artinya secara tidak langsung biasanya yang saya alami dan saya lihat begitu kan, ya. Kalau sudah menjadi incumbent pasti cari elektabilitasnya yang tinggi wakilnya. Entah AHY atau siapa. Seperti Pak SBY, ya, Pak JK, setelah itu Pak Budiono, terus kemudian Jokowi. Awalnya Pak JK, yang kemudian kedua Kiai Ma'ruf Amin. Prabowo yang awalnya Gibran, bisa saja yang kedua Anies Baswedan, bisa saja AHY, bisa saja yang lain dan sebagainya begitu. Incumbent itu biasanya menang, ya. Karena sudah punya power, punya kekuasaan, dekat dengan rakyat, ya, dekat dengan yang di bawah dan sebagainya. Nggak tahu lagi kalau Prabowo kalah begitu berarti ada sesuatu. Nah, dari segi pernyataan ini mengkonfirmasi dari beberapa wartawan begitu kepada Presiden Jokowi begitu kan, bahwa Bara JP ini ya diperintah untuk mendukung Prabowo Gibran. Apakah Prabowo Gibran ini sudah ada kalkulasi politiknya atau bagaimana begitu kan, ya? Saya nggak tahu ini. Kalau Prabowo masih memilih Gibran, pasti ada apa di balik ini semua. Apakah ada deal-dealan politik atau tidak begitu? Pasti nanti koalisinya pecah. Kenapa? Ya, sosok yang sekarang digadang-gadang menjadi salah satu terkuat di situ adalah AHY. Bisa saja Bahlil, bisa saja Zulkifli Hasan dan sebagainya. Bisa saja Caimin lagi. Siapa tahu Caimin dengan AHY begitu kan? Nggak tahu kita begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.